Guys, jadi sekarang kita akan membuat server HTTP DNS dalam sebuah jaringan. Ini hanya dalam simulasi Cisco Packet Tracer. Nah, jadi langkah awalnya atau langkah pertama yaitu kita siapkan device-device yang diperlukan. Yang pertama ada router, switch, lalu kita siapkan juga komputer yang akan kita jalankan nantinya. Nah, setelah device yang diperlukan sudah kita siapkan, selanjutnya kita hubungkan semua device-nya menggunakan kabel. Di sini saya hanya menggunakan satu jenis kabel, yaitu kabel straight UTP. Kita sambungkan dari router ke switch, lalu dari switch kita sambungkan ke komputer. Nah, di sini saya membuat tiga saya bilang kompleks jaringan. Nanti di setiap kompleksnya itu memiliki IP yang berbeda-beda. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini saya sedikit menyesuaikan posisinya supaya estetiknya, supaya mudah dan enak dilihatnya ya. Sebenarnya posisinya tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah penggunaan IP yang tepat. Nah, kita buat 3 kompleks jaringan dengan IP atau alamat IP yang berbeda-beda. Yang pertama ini di sebelah kiri saya buat dengan IP 192.168.0.1. Kemudian yang di sebelah kanan saya buat atau saya beri alamat IP 192.168.1.1. Nah, kemudian yang di bawah saya masukkan IP atau saya beri IP 192.168.2.1. Nah, ini untuk setiap kompleksnya atau setiap jaringannya ini harus berbeda-beda alamat IP karena supaya tidak ada kesalahan. Nah, jika sudah dipetakan alamat IP masing-masing jaringan atau jaringan ya internet, kita sekarang masukkan IP-nya sesuai dengan alamat IP yang sudah kita petakan di awal. Nah, di sebelah kiri kita masukkan 192.168.0.1 dan sesuaikan juga dengan kabel yang dicolokkan tadi di mana, ingat. Harus kita ingat, portnya itu harus ingat dengan jelas. Karena jika kita salah memasukkan alamat IP di port yang tidak tepat, yaitu nanti akan sangat berpengaruh pada sistem yang kita buat gitu. Nanti akan bisa terjadi sebuah kesalahan. Nah, kalau sudah, mari selanjutnya kita siapkan server untuk kita setting menjadi server HTTP dan server DNS. Sini saya gunakan 3, yang 2 di atas untuk menjadi server HTTP, yang di bawah sebagai server DNS-nya. Seperti itu. Selanjutnya kita sambungkan lagi masing-masing server di tiap-tiap jaringannya, di tiap-tiap kompleks jaringan dengan kabel straight kembali. Dan pastikan diingat juga tadi port kabel yang disambungkan itu di mana. Jangan sampai kelupaan. Oke. Nah, jika sudah, selanjutnya kita
setting atau berikan alamat IP kepada masing-masing servernya. Nah, pastikan alamat IP yang dimasukkan ke dalam server itu harus berbeda dengan alamat IP yang dimasukkan tadi di dalam port routernya, supaya tidak ada kesalahan. Seperti ini saya berikan 192.168.0.3. Itu berbeda dengan tadi. Nah, yang di router itu sebagai default gateway-nya. Nanti jadi default gerbangnya. Nah, di sini saya tidak masukkan di komputer alamat IP-nya, melainkan saya masukkan alamat atau mengkonfigurasi IP DHCP di servernya supaya memudahkan saya ketika ingin mengubah alamat IP, supaya saya tidak selalu melakukannya secara manual. Dan jika saya ingin mengubah alamat IP di satu komplek jaringannya, saya tinggal mengubah di bagian servernya saja, karena ini sudah disetting sebagai DHCP. Nah, nanti di dalam komputernya itu hanya tinggal diklik di bagian DHCP. Nah, sekarang kita konfigurasi IP-nya, kita tinggal klik di bagian DHCP. Nanti dia otomatis mendapatkan alamat IP yang diberikan oleh server. Seperti itu. Lakukan hal yang serupa kepada masing-masing jaringan, masing-masing sektor jaringannya. Kita berikan alamat IP pada server, bukannya komputernya. Lalu kita setting sebagai DHCP di service, lalu masuk ke DHCP, kita setting, masukkan default gateway-nya. Ini default gateway adalah IP yang dimasukkan di dalam router. Nah, teman-teman harus ingat ini, karena ini sangat penting. Oke, seperti yang tadi kita masukkan, kita klik DHCP, nanti dia akan mendapatkan alamat IP secara otomatis. Lakukan hal yang serupa dengan sektor jaringan yang selanjutnya. Seperti itu. Kita berikan gateway-nya 192.168.2.1. Ini adalah IP yang ada di dalam router dengan port yang tersambung ke dalam sektor jaringan yang di bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita Nah, di sini di server yang HTTP, teman-teman harus masukkan alamat IP server DNS-nya. Ini untuk apa? Ini untuk menghubungkan semua sektor atau komplek jaringannya kepada server DNS. Nanti ketika teman-teman ingin mengakses servernya dari komputer, nah, teman-teman wajib melakukan hal ini terlebih dahulu sebelum melakukan akses atau mengaksesnya. Nah, ulangi memasukkan alamat IP-nya. Nah, ini yang tadi saya katakan, supaya ketika saya ingin mengubah alamat IP-nya itu bisa dengan mudah langsung diubah, karena saya hanya tinggal mengklik bagian DHCP. Si komputer itu akan mengikuti atau mendapatkan alamat IP dari server. Jadi kita hanya perlu mengubah DHCP-nya di dalam server. Nah, ini berguna ketika teman-teman menggunakan banyak komputer. Kalau saya di contoh ini kan hanya menggunakan satu. Nah, jika komputer yang terdapat di wilayah teman-teman itu banyak, ya itu repot kalau harus mengkonfigurasinya satu persatu. Jadi biasakan menggunakan server. Oke, selanjutnya jika sudah kita masuk ke dalam HTTP. Nah, di sini
ini adalah, nah, HTTP ini yang akan diakses oleh komputer kita nanti. Jadi ini saya ubah untuk memastikan memudahkan saya mengetahui bahwa server atau HTTP-nya sudah diakses, gitu, sudah terakses. Jadi jika teman-teman ingin mengubah ataupun tidak, ya itu terserah. Karena ini hanya memudahkan kita untuk mengetahuinya itu sudah terakses atau belum, gitu, untuk memudahkan kita. Nah, kita harus tambahkan juga DNS-nya di sini. Saya tambahkan DNS-nya. Tambahkan nama DNS-nya dan teman-teman harus ingat namanya. Ini sangat berpengaruh. Misalnya saya masukkan itu amik.com. Nah, teman-teman harus ingat ini namanya, nanti diakses di dalam komputer yang ada di setiap sektornya. Nah, alamat IP-nya masukkan sesuai dengan server yang akan dimasukkan. Misalnya saya di sini sesuai dengan alamat server. Nah, ini yang dikonfigurasi gitu. Jangan sampai tertukar karena ini sangat berpengaruh. Lakukan hal serupa dengan server HTTP yang berikutnya. Kita ganti nama untuk memudahkan. Apa saja bebas. Nah, setelah itu kita tambahkan DNS-nya. Kita namai saja yang mudah. Seperti saya ini. Kita tambahkan DNS-nya, berikan nama yang mudah. Oke, kalau sudah kita masukkan alamat IP-nya, jangan lupa DNS service-nya di-on-kan. Kalau tidak dicentang on-nya, nanti tidak bisa diakses. Nah, ini masukkan alamat IP-nya sesuai dengan server HTTP yang dikonfigurasi. Oke, selanjutnya kita konfigurasi juga atau tambahkan juga DNS-nya di server DNS-nya yang di bagian bawah. Nah, ini masukkan sesuai dengan nama yang tadi. Nah, ini kenapa kita harus mengingat nama dari HTTP yang kita buat tadi atau DNS yang kita buat tadi, supaya mudah untuk mensinkronkannya. Karena selain di server HTTP, kita juga harus membuat DNS-nya di server DNS. Nah, nanti kenapa fungsinya tadi kita masukkan alamat DNS di setiap komputer ya ini untuk mengakses si server HTTP-nya melewati server DNS. Jadi si server DNS bertugas sebagai penghubung antara semua komputer dengan server HTTP. Jika tidak dilakukan, itu tidak akan bisa tersambung. Kalau sudah, kita cek dulu apakah kita sudah bisa ping ke tiap-tiap komputer. Oke lah, ini sudah bisa. Juga cek juga ke bagian bawah apakah sudah bisa ping. Harusnya ini sudah bisa. Oke, bisa ini bisa. Nah, kalau sudah, kita cek sekarang, kita akses server HTTP-nya lewat komputer di masing-masing sektor. Kita coba akses. Nah, ini. Oke, kita coba akses. Kita masukkan terlebih dahulu yang amik.com. Kita coba amik.com. Kita tunggu sebentar. Nah, tadi saya ubah namanya menjadi Abu Bagus, ternyata betul. Berarti ini sudah berhasil terakses. Coba kita satu lagi, kita coba yang server HTTP yang berikutnya, yoro.com. Kita coba. Nah, ini sudah bisa diakses, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini berarti teman-teman sudah berhasil membuat server DNS dan HTTP di dalam jaringan dengan simulasi Cisco Packet Tracer. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.